Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru komunitas belajar SMA Muhammadiyah 1 Temanggung yang saya hormati, selamat pagi, salam bahagia untuk kita semuanya. Pagi hari ini kita akan belajar lagi di komunitas belajar kita tentang apa yang dipersiapkan oleh guru sebelum tahun ajaran baru dilaksanakan. Di kegiatan ini nanti kita akan membahas 6 hal, yaitu yang pertama tentang evaluasi dan refleksi tahun sebelumnya, yang kedua meninjau kurikulum bersama rekan sejawat, yang ketiga mengenal karakter peserta didik yang akan dididik, yang keempat mempersiapkan rencana di hari pertama masuk sekolah, yang ketiga tegaskan aturan di dalam kelas, yang keenam meningkatkan kompetensi diri. 6 persiapan ini harus kita rencanakan menjelang tahun ajaran baru nanti, sehingga nanti ketika kita melaksanakan kegiatan belajar di tahun ajaran baru, Bapak Ibu guru sudah siap dengan modul yang memuat hal-hal yang saya sampaikan 6 tadi. Kita akan membahas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama, evaluasi dan refleksi kegiatan guru pada tahun sebelumnya. Mari kita ingat kembali apa yang sudah kita kerjakan di tahun ajaran yang lalu, kemudian apa saja yang menjadi tantangan di kegiatan tahun ajaran yang lalu, kemudian masukan-masukan apa saja yang diberikan oleh orang tua, peserta didik, dan rekan sejawat di kegiatan pembelajaran pada tahun ajaran yang kemarin. Kemudian setelah kita mengingat kembali apa yang sudah kita kerjakan pada tahun ajaran yang lalu, mari kita perbaiki apa-apa yang sudah kita catat. Yang pertama, kita menjawab tantangan dan memperbaiki diri berdasarkan masukan yang disampaikan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat. Kemudian yang kedua adalah meninjau kurikulum bersama rekan sejawat. Untuk meninjau kurikulum ini, mari komunitas belajar ini kita aktifkan dengan membedah kurikulum yang akan kita gunakan pada tahun ajaran baru nanti, yang tentu saja akan dipandu oleh bidang kurikulum. Kemudian monggo silahkan Bapak Ibu, selain komunitas belajar di sekolah ini kita gunakan sebagai pembedahan dari kurikulum yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru, nanti Bapak Ibu juga bisa mengikuti kegiatan atau komunitas belajar di luar sekolah yang sering kita sebut dengan MGMP. Monggo di sana nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan modul rencana pembelajarannya berdasarkan masukan-masukan atau pengarahan-pengarahan dari komunitas belajar Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya adalah mengenal karakter peserta didik yang akan kita didik. Ini penting sekali buat kita sebagai guru, karena memang input yang masuk ke satuan pendidikan adalah bermacam-macam, sehingga kita perlu sekali mengetahui karakter dan kepribadian peserta didik. Dengan karakter dan kepribadian yang bermacam-macam ini, maka di kelas akan terjadi diferensiasi peserta didik di kelas, sehingga Bapak Ibu perlu menyiapkan, perlu mengetahui, mengenal secara personal peserta didik yang ada di kelas Bapak Ibu, sehingga nanti modul yang dibuat ini akan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kemudian untuk mengenal personal peserta didik yang berdiferensiasi ini, Bapak Ibu perlu membuat strategi, meluangkan waktu untuk mengenal secara personal peserta didik yang akan kita didik nanti di tahun ajaran baru. Selanjutnya, mempersiapkan rencana di hari pertama masuk sekolah. Bapak Ibu, yang perlu disiapkan
yang pertama adalah modul ajar. Jadi nanti Bapak Ibu dalam mempersiapkan pertama kali masuk sekolah, modul ajar sudah harus disiapkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki karakter dan kepribadian bermacam-macam. Kemudian karena setelah liburan peserta didik ini berpisah dengan teman-temannya satu kelas, maka Bapak Ibu harus mempersiapkan aktivitas yang interaktif antara peserta didik satu dengan peserta didik lainnya, agar peserta didik memiliki kesiapan untuk bertemu dan berkumpul dengan teman-temannya di kelas, sehingga tidak ada kecanggungan, tidak ada rasa egois ya. Jadi aktivitas interaksi ini bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru ketika Bapak Ibu guru pertama masuk ke kelas. Kemudian selain itu Bapak Ibu bisa membuat kegiatan seperti ice breaking, karena dengan kegiatan ini tentu saja akan memberikan semangat kepada peserta didik yang sebelumnya peserta didik ini berada di rumah dengan kegiatannya masing-masing, sehingga nanti dengan ice breaking ini anak-anak akan memfokuskan kegiatan belajar di kelas panjenengan semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya setelah kita menyiapkan hari pertama masuk sekolah, kita juga perlu menegaskan aturan di dalam kelas. Jadi Bapak Ibu, ini penting sekali karena guru kemudian peserta didik ini harus ada kesepakatan sebelumnya, karena ini juga akan mempermudah kita dalam melaksanakan kegiatan belajar selanjutnya selama 1 tahun pelajaran. Jadi di awal pertama masuk Bapak Ibu harus membuat kesepakatan bersama. Jadi dengan kesepakatan ini Bapak Ibu tidak perlu lagi memberikan sanksi atau hukuman kepada peserta didik, karena peserta didik sudah tahu bahwa ketika anak-anak di kelas itu melakukan kegiatan yang melanggar, maka secara otomatis anak sudah tahu konsekuensinya, sehingga ini sangat penting sekali. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini sangat penting sekali, tidak bisa kita hilangkan, karena meningkatkan kompetensi diri ini harus dan wajib dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru, karena meningkatkan kompetensi diri ini akan membantu Bapak Ibu dalam mengajar di kelas, karena setiap waktu itu ada perubahan-perubahan yang memang kita harus mengikuti, sehingga nanti cara mengajar Bapak Ibu ini tidak stuck di ilmu yang sekarang Bapak Ibu miliki. Mari ini untuk meningkatkan kompetensi diri ini Bapak Ibu bisa mengikuti secara online maupun secara offline. Secara online sekarang sudah banyak Bapak Ibu kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kompetensi diri, terutama di platform Merdeka Mengajar ya. Melalui PMM itu topik yang disajikan oleh platform Merdeka Mengajar sangat banyak, dan itu berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu mengelola kelas, bagaimana Bapak Ibu mengajar, bagaimana Bapak Ibu menjadi guru, itu diatur semua, diberikan semacam pelatihan di sana, sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengikuti, bisa aktif lagi mengikuti kegiatan yang ada di PMM. Selain itu Bapak Ibu juga bisa mengikuti webinar secara online. Webinar secara online sekarang sudah banyak ditawarkan oleh lembaga-lembaga yang mengurusi pendidikan, sehingga Bapak Ibu bisa memilih webinar mana yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian selain itu Bapak Ibu juga bisa menyaksikan lewat channel YouTube, yang sekarang channel YouTube itu sudah banyak. Kalau kita bisa mencari yang berkaitan dengan bagaimana pengelolaan kelas, bagaimana guru, itu di channel YouTube juga sudah banyak bisa ditemukan. Kemudian secara offline Bapak Ibu monggo di komunitas belajar ini kita aktifkan setiap jadwal yang sudah dibuat oleh kurikulum, kita laksanakan. Nanti
selain kita berdiskusi, nanti kita juga bisa menghadirkan narasumber yang tentu saja narasumber itu nanti bisa dengan pengawas atau bisa dengan ahli-ahli pendidikan yang berdekatan dengan sekolah kita. Kemudian selain itu Bapak Ibu yang komunitas belajar di luar sekolah misalnya seperti MGMP ini, monggo yang untuk mapel-mapel yang belum aktif mengikuti MGMP atau komunitas belajar di luar sekolah ini untuk diaktifkan kembali. Nanti boleh ini diusulkan kepada teman-teman sejawat panjenengan sesuai dengan mapel panjenengan untuk mengaktifkan kegiatan MGMP sehingga nanti panjenengan di sana bisa bertukar informasi, bertukar kemampuan, kemudian panjenengan juga bisa ngangsu kawruh dari Bapak Ibu guru dari satuan pendidikan yang lain. Yang terakhir Bapak Ibu ini untuk kegiatan komunitas belajar pada pagi hari ini saya akhiri dengan kalimat yang ini mungkin nanti bisa menjadi penyemangat kita bahwa jangan ciptakan murid kita seperti keinginan kita, tapi kembangkan mereka sesuai dengan keinginannya. Itu yang mungkin bisa menjadi motivasi buat kita bahwa kita memberikan ilmu kepada anak-anak kita, tetapi kita juga harus memperhatikan kebutuhan anak-anak kita agar apa yang kita sampaikan itu bisa diambil oleh anak-anak kita dan itu menjadi bekal di masa depannya anak-anak kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya selalu sehat, bahagia, dan menjadi guru yang dinantikan oleh anak-anak di kelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Muhammadiyah 1 Temanggung, unggul, terampil, berakhlak mulia, peduli lingkungan. Yes!